mendawamkan tradisi pesantren, kita membaca kitab Iqozul Himam ini. Pada malam hari ini saya akan membaca Syarah Ibnu Ajibah untuk hikmah yang ketiga. Di buku PDF yang saya miliki, beliau memberikan judul Al-Himamu wal Maqadir, tekad atau cita-cita dan hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Khosyas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari khawatir ayyatawahhama ahadun, ada orang yang beranggapan annal himmata, bahwa tekad, kerja keras, takhriku suwarol qadar, dapat menembus atau dapat merobek pagar-pagar qadar atau takdir. Wa taf'alu ma lam yajri bihi al-qada wal qadar, serta memberikan efek yang tidak dialirkan, yang tidak dimaksud oleh qada dan qadar. Farafa'a dzalika biqaulihi, maka beliau membantah atau menegasikan, menghapus anggapan atau ilusi seperti itu dengan perkataannya, sawabikul himam la takhriku aswarol akdar. Tekad yang kuat, semangat yang besar, cita-cita yang tinggi tidak dapat merobek, tidak dapat melubangi pagar-pagar takdir, tidak dapat menembus keluar dari pagar-pagar takdir. Qultu, saya berkata, kata Ibnu Ajibah, as-sawabiku jam'u sabikoh. Kata sawabik adalah bentuk jamak dari sabikoh, pendahulu. Wahia al-mutaqaddimah, dan dia berarti yang di depan, yang menjadi pelopor. Wal himamu jam'u himmatin, kata himam adalah bentuk jamak dari kata himmah. Wal himmatu kuwatu inbi'asil qalbi fi talabi syai'i wal ihtimami bihi. Dan himmah atau tekad atau cita-cita, perhatian, fokus, adalah kekuatan hati untuk bangkit, untuk bergerak, untuk mencari sesuatu dan memperhatikannya. Fa in kana dzalikal amru rafi'an, jika sesuatu yang dicari oleh hati itu adalah perkara yang luhur, kama rifatillah, seperti pengetahuan tentang Allah, wa talabi ridhohu, dan usaha mencari keriduannya, sumiyat himmatun aliyah, itu disebut dengan himmah yang tinggi. Jadi di sini himmah yang tinggi itu salah satu maknanya tergantung pada apa yang menjadi objek sang semangat. Kalau terkait dengan perkara yang luhur, berarti semangatnya, cita-citanya itu tinggi. Wa in kana amron khosisan, jika yang menjadi subjek dari keinginan hati itu adalah sesuatu yang rendah, katolabid dunia, seperti mencari dunia, wa huzuziha, dan keuntungan-keuntungannya, sumiyat himmatun daniyah, itu disebut dengan himmah yang rendah. Wasawabikul himami min idhofatil mausufi ila sifah. Kata atau frasa sawabikul himam, pelopor-pelopor di antara yang di depan, yang terdepan, gitu, di antara tekad-tekad yang tinggi-tinggi, di antara cita-cita,
itu adalah mengidofahkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Ail alhimamus sawabik. Ini sama dengan kita mengatakan semangat yang tinggi. La takhriku aswarol akdar. Tidak dapat merobek, menembus pagar-pagar takdir. Ai idza tammal arifu awil muridu bisyai'in. Maksudnya jika seorang arif atau murid, kemarin kita sudah mendiskusikan ini ya. Jadi orang yang berada di makom tajrid dan asbab itu bisa yang sudah arif, bisa juga yang masih murid. Jika seorang arif atau murid memperhatikan sesuatu, menginginkan sesuatu, wa qawiyat himmatuhu bidzalik, lalu perhatiannya, fokusnya terhadap sesuatu itu tinggi atau kuat, fa innallaha ta'ala yukawwinu dzalika biqudratihi fi sa'atin wahidatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membentuk sesuatu itu dalam momen yang sesaat saja, hatta yakunu amruhu bi amrillah, sehingga sesuatu itu menjadi ada berkat perintah Allah. Kalau orang yang sudah arif atau masih menjadi murid, masih menjadi pelaku perjalanan spiritual, menginginkan sesuatu, lalu keinginannya atau membayang-bayangkan yang kemarin disebutkan oleh Pak Ubaid itu, membayang-bayangkan sesuatu, maka sesuatu itu bisa diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sekejap. Wa kana saikhu saikhina Maulaya Al-Arabi radhiyallahu an yaqul. Guru dari guru kami yaitu Al-Arabi, saya belum tahu siapa yang dimaksud, mengatakan al-muridus shadiq, penempuh perjalanan spiritual yang jujur, idza kana faniyan fil ismi, jika dia sudah fana dalam nama-nama Allah, mahmah tamma bisyai'i, bagaimanapun dia menginginkan sesuatu, kana, maka sesuatu itu akan terjadi. Wa in kana faniyan fi dzati, dan jika dia sudah menjadi orang yang fana dalam zat Allah, takunu syai'il ladzi yahtajuhu qabla ayyahtamma bihi. Ini kananya kayaknya kana isim tam, fi'il tam semua ini di paragraf ini. Bukannya fi'il nakis. Jika dia sudah fana dalam zat, maka sesuatu yang dia butuhkan itu menjadi ada sebelum dia menginginkannya. Au kalamun haza ma'nahu, atau perkataan yang maknanya seperti ini. Wa huwa shahihun, dan ini adalah sahih. Paragraf ini sepertinya terkait dengan yang kemarin diungkap oleh Pak Zainul Abidin yang saya salah dengar itu. Ada fana dalam isim dan ada fana dalam zat. Ya. Wa fi ba'dil akbar, di dalam beberapa riwayat, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi, hambaku, anallah, akulah Allah, allazi aqulu li syai'i kun fayakun, yang mengatakan pada sesuatu jadilah, maka sesuatu itu pun jadi. Fa'ati ini, maka taatlah kepadaku, aj'alka taqulu li syai'i kun fayakun, maka aku akan menjadikanmu mengatakan sesuatu jadilah, maka sesuatu itu pun jadi. Jadi sekecap apa itu bahasa Sundanya itu? Wa fil hadis shahihi aidon, dalam hadis yang sahih yang lain, fa idza ahbabtuhu, ini kelanjutan dari idza taqarraba abdi bil faraidi gitu ya. Jika hambaku mendekatiku dengan melaksanakan yang fardu-fardu, kemudian dengan nafil-nafil. Nah, kelanjutannya,
Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntulahu sam'an wa basaron wa yadan wa muayyidan. Aku akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, dan pendukung baginya. Sa'alani a'toituhu, jika dia meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya, memberikannya. Wa ma'adzalika la yanfasilu bidzalika. Meskipun demikian, orang tersebut tidak mandiri dengan kemampuan tersebut. Wala yatakawanu, dan tidak terbentuk apa yang dia inginkan, illa ma ahata bihi qadarullahi wa qada'uhu, kecuali dengan apa yang sudah tercakup di dalam kodok dan kodarnya Allah. Ya, ini nanti menarik. Saya akan bicara sedikit tentang takdir. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui seseorang akan kafir dan masuk neraka, buat apa Allah menciptakannya? Kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah, buat apa kita bekerja? Sekarang kita lanjutkan dulu membacanya. Fahimmatul arif, sebab cita-cita atau tekad seorang arif, tatawajjahu lisyai'i, itu mengarah kepada sesuatu. Fa in wajadatil qada'u sabaqa bihi kana dzalika biiznillah. Jika qada Allah dia dapati sudah mendahului kepada sesuatu itu, maka sesuatu itu akan terjadi dengan izin Allah. Wa in wajadat suwarul qadari madruban alaihi la tahrikuhu. Tapi jika dia mendapati takdir Allah sudah dipasang menghalangi sesuatu itu, maka dia tidak akan dapat menembus pagar penghalang itu. Bal tata adab, tapi himmah sang arif itu harus beradab, harus bersopan santun ma'ahu, bersama takdirnya Allah. Wa tarji'u liwasfiha, dan dia kembali kepada status dirinya, status si himmah arif itu. Wahiyal ubudiyah, yaitu hanya sebagai hamba. Fala tata'assafu wala tahzan, sehingga dia tidak merasakan sesal dan tidak bersedih. Barubbama tafroh liruju'iha wali mahalliha, bahkan boleh jadi dia bergembira karena gagal apa yang dia inginkannya itu dengan usaha yang keras, kembali kepada posisinya. Wa tahaqquqiha biwasfiha, dan tetapnya dirinya pada status, pada atribut atau sifat awalnya. Jika kita sudah berkeinginan kuat, sudah bekerja keras, kemudian takdir Allah juga memang menetapkan itu terjadi, sesuatu yang kita inginkan, kita usahakan dengan kerja keras, maka sesuatu itu pasti terjadi dengan izin Allah. Tapi walaupun kita sudah berkeinginan, bercita-cita bulat, bertekad bulat, bekerja keras, tapi itu apa takdir Allah menghalangi itu dari kita, maka itu tidak akan kita peroleh. Pada kondisi itu, kata Ibnu Ajibah, arif yang benar itu harus bersopan santun kepada Allah, menyadari dirinya adalah hamba Allah, tidak merasa sedih, tidak merasa sesal, bahkan bergembira. Ada beberapa riwayat dari para wali tentang orang yang bergembira karena keinginan dan kerja kerasnya berujung kegagalan. Di antaranya Sayyidi Ali, ini juga saya tidak tahu, gurunya Ibnu Ajibah yang tadi,
Al-Arabi, yang ini Ali, mengatakan, nahnu idza qulna syai'an fa kharaja. Kami adalah orang-orang yang jika kami mengatakan sesuatu, lalu sesuatu itu terwujud, farihna marrotan wahidan. Kami bergembira hanya sekali saja. Wa idza lam yakhruj, jika sesuatu itu tidak terwujud, farihna asyra marrot. Kami bergembira 10 kali. Wa dzalika litahaqquqihi bima'rifatillah. Kegembiraan kami yang 10 kali itu karena sesuatu itu terjadi dengan pengetahuan Allah. Qila li ba'dihim, ada sejumlah sufi yang ditanya, bimaza arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Qala binaqdil azaim. Sufi itu menjawab dengan menegasikan tekad dan keinginan. Wa qad yahsulu hadza ta'siru lil himmatil qawiyah. Efek atau dampak seperti ini bisa terjadi bagi tekad yang kuat. Wa in kana sahibuha nakison. Meskipun pemilik tekad itu adalah orang yang berkekurangan. Kama yaqa'u lil ayin. Sebagaimana bisa terjadi bagi orang yang lemah. Wasahir, dan penyihir, an khubsihima, meskipun mereka nista atau keji. Jadi himmah yang kuat yang nanti terwujud itu bisa terjadi pada orang yang soleh atau orang yang tidak soleh, orang yang kuat atau orang yang tidak kuat. Auli khosiyatin ja'alahullahu fihima, atau karena karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Allah ada pada keduanya. Idza nazara li syai'in, jika keduanya melihat sesuatu, biqasdin, dengan fokus, dengan maksud yang kuat, in fa'ala dzalika biiznillah, maka sesuatu itu akan bereaksi dengan izin Allah. Wa hadza kulluhu aidun la yakhriqu aswarul aqdar. Tapi ini juga semuanya tidak dapat menembus pagar-pagar takdir. Balla yakunu illa ma aradul wahidul qahar. Tidak terjadi sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Seperti orang yang bunuh diri, dia bunuh diri itu dia mati ya karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi orang yang berencana bunuh diri bisa tidak mati. Sama seperti orang yang pergi berjihad, berperang, ya bisa meninggal pada peperangannya, bisa tidak meninggal. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu tidak bisa menimpakan bahaya kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Wa qala ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takaran. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian menginginkan kecuali itu diinginkan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadarin. Segala sesuatu itu berdasarkan qada dan qadar. Hatta al-ajzu wal kais. Bahkan kelemahan dan kesemangatan juga seperti itu. Al-kais ayin nasyatu lil fi'li. Kais adalah semangat untuk melakukan sesuatu. Wa asy'ara qauluhu sawabik. Perkataan Ibnu Athaillah, sawabik, yang terdahulu, yang terdepan, yang menjadi pelopor atau yang tinggi, itu memberikan makna annal himama ad-dhaifata, bahwa tekad yang lemah, la yanfa'ilu laha syai'un, tidak direspon oleh sesuatu.
Wa huwa kadzalika fil khairi wasyarri. Dan itu berlaku juga terkait dengan baik terkait dengan kebaikan maupun kejahatan. Jadi maksudnya kalau menurut saya ini Ibnu Athaillah kan mengatakannya tekad yang tinggi tidak dapat menembus pagar takdir. Ya apalagi yang lemah pasti nggak bisa menembus dalam kondisi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkannya. Tapi pada saat Allah menakdirkannya, ini bisa efektif juga. Tapi mengapa kita harus punya tekad yang tinggi? Nah, itu nanti akan saya ulas sedikit. Nah, ini tekad ini baik keterkaitannya itu dengan kebaikan atau keburukan itu posisinya sama. Wa fi isti'aratihil kharqa wal aswar, dan dalam penggunaan metafor berupa menembus dan kata pagar, mayusyiru bil quwwati, ada makna kekuatan, fil janibaini, pada kedua sisi, pada sisi tekadnya dan pada sisi takdirnya. Lakinnal hasir qahirun, tapi yang menjadi penghalang atau pembatas itulah yang unggul, yaitu pagar takdir tadi. Fala ibrota biquwatil abdil qasir, sehingga tidak diperhitungkan kekuatan dari tekad sang hamba yang punya banyak kelemahan. Wa idza kanatil himmatu la takhriqu aswarul aqdar, jika tekad tidak dapat menembus pagar takdir, fama baluka bitadbiri wal ikhtiar, gitu. Maka untuk apa melakukan tadbir dan ikhtiar. Ini akan dibahas pada kata mutiara yang berikutnya. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ubaidillah, tadi saya mengatakan saya akan membahas tentang kodok dan kodar dalam kaitannya dengan dua hal, yaitu mengapa Allah tetap menciptakan manusia yang sudah diketahui akan melakukan kekafiran dan akhirnya masuk neraka, dan mengapa kita yang sekarang diajari oleh Ibnu Athaillah bahwa tekad yang kuat sekalipun, usaha yang keras sekalipun, jika terhalang oleh takdir Allah, maka tidak akan meraih apa yang biasanya menjadi akibat dari tekad dan usaha tersebut. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa qada itu adalah ilmu Allah dengan akan segala sesuatu, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Dan qadar adalah terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah tersebut. Ya, dalam perspektif manusia ada kronologi, ada masanya sesuatu itu berada dalam qada Allah, dalam ilmu Allah, dan ada masa ketika sesuatu itu sudah terwujud. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari ilmu Allah, sehingga sesuatu yang terjadi pasti juga sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk kekafiran, kemaksiatan, dan masuknya sejumlah manusia ke neraka. Termasuk misalnya bencana alam yang sama sekali di luar kehendak dan perbuatan manusia, seperti gempa bumi atau gunung meletus. Kalau banjir seperti yang terjadi kemarin di Tangerang, di Jakarta, atau beberapa tempat yang lain, ya sebagian itu mungkin karena kelalaian manusia.
penyakit gitu ya. Ada yang sebagian karena pengaruh dari kelalaian kita mengatur pola hidup juga, tapi ada sebagian juga yang di luar itu. Apapun bentuknya, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada takdir yang misalnya terkait kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan di Indonesia atau di luar Indonesia, pada masa sekarang atau pada masa Rasulullah, pada masa Nabi Musa atau yang sebelumnya, itu semuanya di luar perbuatan kita, di luar kehendak dan kuasa kita. Itu disebutnya takdir takwini, yang katanya semuanya tidak bisa disebut baik atau tidak bisa disebut buruk, gitu. Dan semuanya pasti terjadi karena apa yang sudah Allah kehendaki, yang tentang hal itu nggak mungkin tertolak. Berbeda dengan misalnya perbuatan baik dan ketaatan, kemaksiatan dan kekafiran. Itu terkait dengan baik dan buruk. Patuh dan taat kepada Allah itu baik, maksiat itu buruk. Tapi belum tentu terjadi, karena di situ ada kehendak manusia juga yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengaji atau tidak mengaji itu pilihan kita. Mau berdagang jujur atau curang itu tergantung juga kepada keinginan kita. Emang kalau kita ingin ya bisa terjadi. Kehendak Allah itu memberikan ada kehendak bebas pada manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi. Ini disebutnya takdir tasyri'i. Baik takdir takwini maupun takdir tasyri'i, semuanya berada dalam qada dan qadar Allah. Allah tahu gitu kan bahwa kita akan mengaji pada malam hari ini. Allah tahu, dia memberikan daya dan kemauan kepada kita. Semuanya dengan takdir Allah, tapi ada pilihan kita. Nah, berarti kan ada tadi pertanyaan yang pertama, mengapa tetap diciptakan oleh Allah orang seperti Abu Lahab, Fir'aun, Namruz, gitu, yang sudah jelas kekafirannya. Dalam filsafat ini termasuk kepada the problem of evil atau mushkilatus syarr. Apa sebabnya ada keburukan, kejahatan atau ketidaksempurnaan di dunia ini? Mengapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menciptakan semuanya baik, tidak ada bencana, tidak ada kekafiran? Begitu. Nah, para ulama ya dari berbagai bidang ilmu sudah memberikan jawaban untuk masalah ini. Misalnya masalah yang pertama, jawaban yang pertama, bahwa membayangkan adanya dunia tanpa kekurangan itu adalah mustahil secara akal. Membayangkan adanya manusia tanpa penyakit, manusia tanpa lalai, lupa, dan salah, selalu benar, itu mustahil. Karena yang selalu ingat, selalu benar, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian setelah itu ada teori tentang empati. Dengan adanya orang yang sakit, kita bisa berempati. Dengan adanya orang yang melakukan maksiat, kekafiran, kita bisa mengingatkan, berdakwah. Kemudian ada lagi teori ilusi dan relatif. Bahwa yang kita anggap sebagai kekurangan itu karena keterbatasan pengetahuan kita. Kita menganggap bahwa kesulitan hidup, misalnya kesulitan pencarian ilmu, ya kesulitan paham ya maksudnya, sehingga sempat mencoba hal-hal yang jauh dari agama, misalnya pengalaman hidup seperti itu
itu sebagai keburukan. Tapi kita memberikan cap seperti itu adalah karena ilusi dan keterbatasan pengetahuan kita. Padahal dengan pengetahuan Allah, dia tahu bahwa pada satu momen orang itu bisa bertobat. Lantas punya pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari pengalaman-pengalamannya jauh dari agama tadi. Yang kalau dia sepanjang hidupnya lurus misalnya, maka dia nggak bakal bisa bisa terbuka pemahaman-pemahamannya gitu tentang hidayah versi atau perspektif dirinya. Sehingga ya pada saat itu terbukalah bahwa pengalaman buruknya itu juga merupakan kebaikan setelah sampai momentum tobatnya itu. Atau kalau dalam kasus kalau di kelas misalnya sama mahasiswa, saya suka katakan, kalau kamu putus dengan pacarmu, saat putusnya kamu bersedih. Tapi beberapa saat kemudian kamu dapat gantinya yang lebih baik, kamu bersyukur, untung saya sudah putus dengan dia. Kalau relatif itu maksudnya ya seperti ban pecah itu musibah bagi kita, tapi rezeki bagi tukang bengkel, seperti itu. Jadi yang termasuk tadi kekafiran pun itu ada hikmahnya. Selain sulit dibayangkan ada dunia tanpa kekafiran, itu juga ada hikmahnya. Baik bagi orang yang sudah solih maupun juga bagi orang yang masih kafir tersebut. Gitu kan, orang yang kafir itu kan selalu diseru oleh Allah untuk selalu kembali. Terakhir tentang yang pertanyaan kedua, mengapa setelah kita tahu bahwa segala sesuatu berada dalam takdir Allah, kita masih harus bekerja? Jawaban ini itu alhamdulillah saya senang sekali misalnya pengajian ini karena memberikan pemahaman baru. Itu diantaranya poin ini Pak Ubaidillah dan Pak Zainul Abidin, Pak Agus Ali, nanti tolong ditambahin ya. Saya tahu dan beberapa kali menyampaikan dalam ceramah saya tentang tanda diterimanya ibadah kita oleh Allah itu bisa kita dipenuhi berbagai kebutuhan kita oleh Allah, seperti yang terjadi pada Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, pada saat masih remaja deh, baru dititipkan kepada Nabi Zakaria. Dia ibadah terus, lantas datang bermacam-macam makanan, buah-buahan ke mihrabnya tanpa usaha. Karena ibadahnya diterima, maka ya diberikan fasilitas kemudahan seperti itu. Kemudian bisa juga walaupun ibadahnya diterima, tapi tetap harus bekerja. Itu saat ibunda Siti Maryam itu melahirkan, tapi disuruh menggoyang-goyang pohon korma supaya mendapatkan kormanya. Hanya itu gitu kan, karena saya membaca hanya terjemahan dari ayat Qur'annya saja. Kemudian tadi sore saya membaca bukunya Al-Buti, kemudian saya membaca beberapa tafsir online. Ternyata perintah untuk menggoyang-goyang pohon korma saat itu diberikan oleh Allah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan banyak sekali keajaiban kepada Siti Maryam. Ada di sumber tadi ya, Al-Buti dan beberapa tafsir. Ternyata beliau pergi ke tempat yang jauh dari manusia, dan tempat itu katakanlah tandus. Kemudian Allah alirkan air di tempat yang tandus itu sehingga tanahnya dengan cepat gitu ya menjadi subur kembali. Di dekat situ ada pohon korma yang sudah mati. Kemudian dengan kondisi tanah yang sudah subur dialiri oleh air sungai, itu menjadi hidup lagi, zut, kemudian menjadi berbuah, dan buahnya dengan sangat cepat menjadi masak, sehingga ya itulah suruh didorong-dorong. Kalau kita berpikiran bahwa jatuhnya buah korma itu sebab dorongan Siti Maryam, seberapa kuat sih tenaga
perempuan yang baru saja melahirkan, gitu. Perintahnya sedikit dan tenaganya juga nggak seberapa. Jadi pesannya adalah bahwa itu dikerjakan semata-mata karena diperintahkan, bukan karena bakal punya efek, punya dampak kepada hasil yang diinginkan. Mengapa kita harus hemat? Ya, contoh yang sudah kita lakukan kemarin, karena hemat pangkal kaya. Bukan, tapi hemat disuruh oleh Allah. Mengapa kita sungguh-sungguh belajar? Peribahasanya bukannya salah ya. Ya sungguh-sungguh rajin pangkal pandai. Tapi ya karena rajin diperintahkan oleh Allah. Baik, itu yang saya sampaikan Pak Ubaidillah. Mohon masukannya, feedback berbaginya dari Pak Ubaidillah sendiri, moderator sekaligus juga ya teman ngobrol di sini, Pak Agus Ali dan Pak Zainul Hamdi.